Halo adik-adik, semua yang ada di rumah. Selamat pagi. Gimana kabarnya adik-adik hari ini? Kak Dea doain ya, semoga adik-adik dalam keadaan sehat. Nah, Kak Dea mau tanya nih sama adik-adik. Siapa adik-adik yang minggu lalu ikutan Bina Iman Online di rumah aja? Ayo tunjuk jari. Wah, pasti banyak banget dong ya yang udah ikutan Bina Iman. Nah, adik-adik, hari ini Kak Dea dan teman-teman kakak pembina yang lainnya akan tetap nemenin adik-adik untuk Bina Iman Online di rumah aja. Jadi, adik-adik semua bisa ikut Bina Iman. Adik-adik semua udah pada siap belum ya? Wah, pasti udah pada siap dong ya. Oke, adik-adik masih ingat lagu Kudaki Daki dan Dari Terbit Matahari? Pasti masih ingat dong ya. Nah, biar makin semangat, mari kita nyanyi bareng-bareng yuk. Kudaki daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik, kita nyanyikan sekali lagi ya dari awal. Kudaki daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa ya. Kita ambil sikap doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami dan keluarga kami hingga hari ini. Terima kasih Tuhan atas rahmat, kesehatan, dan berkat yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Tuhan, hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik udah siap belum ya untuk mendengarkan firman Tuhan? Pasti udah siap dong ya. Nah, hari ini Kak Angel dan Kak Desmond akan bawain firman Tuhan untuk adik-adik semua. Jadi, adik-adik duduk yang manis untuk mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Angel hari ini. Adik-adik, Kak Angel punya satu cerita yang akan Kak Angel ceritain ke adik-adik di rumah. Jadi ceritanya diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai dengan 35. Ceritanya menceritakan tentang Tuhan Yesus menampakkan diri di perjalanan menuju Emmaus. Kak Angel akan langsung cerita, adik-adik di rumah dengerin dengan baik ya. Suatu ketika ada dua orang pengikut Tuhan Yesus. Dia bernama Kleopas dan teman Kleopas. Mereka sedang melakukan perjalanan ke sebuah kampung bernama Emmaus. Di dalam perjalanan, mereka bercakap-cakap tentang penyaliban Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, serta kubur Tuhan Yesus yang ditemui sudah kosong. Nah, mereka bercakap-cakap tentang kesedihan dan ketakutan yang mereka alami. Ketika sedang bercakap-cakap, tiba-tiba datanglah Tuhan Yesus menghampiri mereka. Tetapi Kleopas dan temannya tidak dapat mengenali bahwa yang menghampiri mereka adalah Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada Kleopas dan temannya, "Hai kalian, mengapa muka kalian terlihat sedih? Apa yang sedang kalian perbincangkan?" Lalu dijawab, "Apakah engkau seorang pendatang di Yerusalem yang tidak mengetahui kejadian yang terjadi pada hari-hari belakangan ini?" Lalu Yesus bertanya, "Apakah itu?" Nah, Kleopas dan temannya pun menceritakan tentang segala sesuatu yang telah terjadi, tentang ketakutan mereka dan juga kesedihan mereka. Setelah sekian lama berjalan, tiba-tiba hari mulai malam. Maka Kleopas dan temannya pun mengajak Tuhan Yesus untuk pergi bermalam bersama mereka, untuk ikut bermalam bersama mereka. Ketika malam hari, ketika mereka sedang makan malam, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada Kleopas dan teman Kleopas. Ketika Yesus melakukan itu, Kleopas dan temannya pun tersadar bahwa yang dari tadi bersama mereka adalah Tuhan Yesus. Tetapi ketika mereka tersadar, Tuhan Yesus sudah lenyap dari pandangan mereka. Tuhan Yesus sudah tidak ada. Nah, pada saat
itu juga, Kleopas dan teman Kleopas pun memutuskan untuk kembali ke Yerusalem untuk memberitakan kabar sukacita yang sudah mereka alami, bahwa benar Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, jadi kayak gitu adik-adik ceritanya. Cerita dari Kak Angel sampai sini saja. Nanti akan dilanjutin sama Kak Desmond. Dadah! Halo adik-adik, gimana tadi firman Tuhan yang sudah dibawakan sama Kak Angel? Bagus banget kan? Nah, kalau tadi adik-adik sudah mendengarkan dan menyimak firman Tuhan, pasti adik-adik bisa jawab pertanyaan Kak Desmond yang satu ini. Kira-kira masih pada inget nggak ya? Kak Desmond mau tanya, tadi firmannya diambil dari Injil apa sih? Ayo, ada yang masih ingat? Kalau ada yang ingat dan tahu jawabannya, silahkan langsung dituliskan jawabannya di kolom komentar di bawah. Bisa minta bantuan pada papa, mama untuk membantu menuliskan jawabannya ya. Lalu adik-adik juga bisa minta tolong nih sama papa ataupun sama mama untuk memfoto ataupun merekam ketika adik-adik sekarang sedang ikut Bina Iman. Entah lagi nari atau lagi mendengarkan firman Tuhan. Nah, fotonya dan juga videonya bisa di-post di Instagram dan juga di-tag ke Instagramnya Bina Iman @biasanberna. Di-tag ke Instagram Biasanberna untuk apa sih? Biar Kak Desmond dan juga kakak-kakak yang lain bisa tahu nih siapa yang ikut Bina Iman hari ini, siapa yang kangen sama Bina Iman, karena kakak-kakak juga kangen sama kalian untuk ketemu dalam Bina Iman setiap hari Minggu. Nah, jangan lupa ya, walaupun kita tidak bisa ketemu, yuk biar dari rumah. Nah, balik lagi ke firman Tuhannya tadi. Firmannya judulnya apa? Iya, betul sekali. Jadi firmannya tadi judulnya adalah Yesus menampakkan diri di perjalanan menuju Emmaus. Emmaus itu adanya di luar kota. Di sini adik-adik ada yang pernah keluar kota? Waduh, banyak nih ya adik-adik yang pernah keluar kota. Coba kemana nih keluar kotanya? Ada yang ke Jogja, kalau yang di sana ada yang ke Bandung, kalau yang ini ke Jakarta. Iya, Jakarta keluar kota, karena kita kan ada di Banten ya. Lalu kemana lagi? Ke Bogor kakak, wah. Lalu ke Surabaya, makin jauh nih kayaknya jalan-jalannya. Lalu di sana ke Padang, wow. Lalu ke Medan, waduh, jauh-jauh banget ya perjalanannya. Sama nih kayak dua murid Yesus tadi yang sedang melakukan perjalanan menuju ke Emmaus. Biasanya kalau melakukan perjalanan atau kalau jalan-jalan, perasaannya seperti apa sih? Biasanya perasaannya itu senang ya. Biasanya perasaannya senang karena kita mau liburan atau mau ke rumah kakek nenek. Pokoknya seneng deh perasaannya. Nah, tapi berbeda nih sama dua murid Yesus yang tadi. Perasaannya gimana tadi kalau dicerita? Ini gimana perasaannya? Mereka perasaannya sedih. Sedih karena mengingat kematian Tuhan Yesus dan juga kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka masih bingung kenapa ya. Jadi mereka sedih deh. Nah, adik-adik ada yang pernah merasakan sedih juga seperti mereka nggak? Misalnya kalau mainannya rusak, atau kalau misalnya dapat nilai tapi belum bagus nilainya, atau kalau belum jadi nih pergi ke tempat yang adik-adik mau. Ada yang begitu? Ada ya beberapa merasa sedih seperti itu. Nah, kalau lagi merasa sedih, kira-kira Tuhan Yesus akan datang nggak ya? Kalau kita sedih nih, aduh nilai aku belum bagus, gimana ya? Mengeluh-ngeluh seperti itu misalnya, sedang mengeluh atau sedang bercerita aja. Tuhan Yesus ada nggak sih sama adik-adik? Gimana? Tuhan Yesus ada sama adik-adik. Seperti juga sama dua orang dari Yerusalem untuk menuju ke Emmaus itu. Kan mereka sedih.
Lalu tiba-tiba ada satu orang yang datang, tapi mereka nggak tahu ternyata kalau itu Yesus. Jadi kalaupun sedih, ternyata Yesus ada loh sama kita, walaupun kadang kita tidak menyadari. Kadang mungkin adik-adik tidak menyadari nih kedatangan Yesus. Mungkin contohnya seperti ini, kalau nilainya masih belum bagus, aduh gimana nih, nilai aku belum bagus, nanti aku maunya kan dapat nilainya bagus gitu. Lalu kedatangan Yesus seperti apa? Yesus bisa datang dalam bentuk papa mama ataupun bapak ibu guru yang akan membantu adik-adik juga untuk mendapatkan nilai yang lebih bagus. Papa mama ingetin, ayo belajar, jangan main terus. Atau bapak ibu guru juga, mana sini yang belum ngerti, diajarin lagi. Jadi adik-adik bisa mendapatkan nilai yang lebih bagus. Jadi di situ kelihatan ya, Yesus juga ada, Tuhan juga ada ketika adik-adik merasa sedih, merasa kecewa, ada nih Tuhan Yesus beserta adik-adik juga dan merubah kesedihan menjadi senang, bahagia. Kalau tadi nilainya belum bagus, jadi bagus setelah belajar lagi, dibimbing sama bapak ibu guru dan juga dibantu sama papa mama. Seperti itu. Kalau sudah merasa bahagia, kira-kira Tuhan Yesus ada nggak ya sama adik-adik? Tuhan Yesus bareng adik-adik juga nggak ya saat merasa bahagia? Tentu dong, sedih aja Tuhan beserta adik-adik, apalagi kalau senang. Jadi Tuhan tuh selalu beserta sama adik-adik, walaupun sedih, senang, dan di dalam kondisi apapun. Jadi adik-adik perlu untuk berdoa dan selalu meminta tolong pada Tuhan ya untuk menjalankan hari-hari adik-adik. Kalau sekarang lagi di rumah aja, kan tetap ada belajar. Sebelum belajar bisa berdoa, Tuhan aku mau belajar, tolong bantu aku ya untuk bisa mendapatkan nilai yang bagus. Ataupun ketika mau makan, Tuhan aku mau makan, tolong berkati makanannya, berkati juga orang-orang yang belum seberuntung aku untuk bisa menikmati makanan ini. Seperti itu. Jadi itu hal-hal yang bisa adik-adik lakukan. Jadi nanti adik-adik bisa membawa kebahagiaan ke orang lain. Misalnya adik-adik sedang bahagia nih, ketemu sama orang yang belum bahagia, lalu adik-adik menularkan kebahagiaannya. Kita bahagia, kita senang-senang yuk, nggak apa-apa kok. Lalu orangnya berubah jadi bahagia. Jadi semua orang akan berbahagia. Seperti itu yang bisa adik-adik lakukan ya. Nah, tiba-tiba nih Kak Desmond keinget satu lagu deh. Satu lagu yang serta Yesus. Ngomong-ngomong soal jalan ya, soalnya Kak Desmond inget nih tiba-tiba ada jalan serta Yesus, jalan sertanya, jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jadi jalan dalam suka, jalan dalam duka. Ada yang ingat lagu apa? Kak Desmond lupa nih lagunya lagu apa. Ada yang ingat lagu apa? Apa coba? Aduh, bener nggak ya lagunya? Bener nggak ya lagunya? Coba kita tanya ke Kak Putra aja ya. Kita tanya ke Kak Putra. Kita panggil coba Kak Putranya. Kak Putra. Kayaknya belum kedengeran nih. Nanti hitungan ketiga kita panggil bareng-bareng dengan suara yang lebih keras. Oke? 1, 2, 3. Kak Putra. Halo adik-adik. Kita sebelum lanjut ke bagian berikutnya, kita nyanyi bareng dulu ya. Tapi kayaknya kurang seru nih kalau misalnya aku cuma sendirian. Aku panggilin kakak-kakak aku dulu ya. Kak Citra, Kak Yuda. Jalan serta Yesus. Ya, betul ya, jalan serta Yesus. Musik. Ulang dulu ya semuanya ya.
musik. Tepuk tangan lagi. Sekarang kakak akan menyampaikan tentang aktivitas yang akan adik-adik lakukan di rumah. Sebelum itu, adik-adik bisa download dan print gambar dari link yang ada di description box ya. Atau adik-adik juga bisa mengerjakannya secara online. Nah adik-adik, ini dia nih gambarnya yang dibilang kakaknya tadi. Kelihatan ya adik-adik di layar, ada 3 orang. Di 2 di sebelah kanan, ada 1 di sebelah kiri. Kelihatan kan? Kayaknya mereka lagi memperbincangkan sesuatu ya, lagi ngobrol. Kira-kira adik-adik tahu nggak orang pertama yang di sebelah kiri itu siapa ya? Yes, bener banget. Itu adalah Tuhan Yesus. Nah, kalau yang 2 di sebelah kanan, orang kedua dan ketiga, itu siapa? Iya, bener banget. Itu adalah murid-muridnya Tuhan Yesus. Nah, kelihatan tuh ya, yang orang kedua dan ketiga yang di sebelah kanan, mereka lagi ngobrol. Katanya ada seseorang yang namanya Yesus dari Nazaret yang dihukum mati di kayu salib. Lihat ya, ada gambar 3 salib. Terus yang sebelahnya juga ngomong, katanya sesudah mati beberapa hari kemudian kuburnya Yesus terbuka dan isinya kosong. Katanya dia sudah hidup lagi. Bahkan ada malaikat yang ngomong kayak gitu. Mereka bercakap-cakap tanpa tahu kalau orang yang ada di sebelah kiri itu adalah Tuhan Yesus. Nah, kalau adik-adik sudah mendengarkan ceritanya Kak Angel dan Kak Desmond, pasti tahu dong ya mereka mau pergi kemana. Nah, coba ya kalau adik-adik tahu mereka mau pergi kemana, coba adik-adik komen di bawah, minta tolong sama papa untuk bantu adik-adik ya. Oke, sekarang Kak Sasa mau bantu adik-adik untuk menemukan 8 perbedaan yang ada di gambar ini. Kita mulai ya dari paling kiri. Kelihatan? Kita buka area yang sebelah kiri dulu. Di situ ada 3 buah perbedaan. Kelihatan gak? Perbedaan pertama, kita coba lihat di paling atas pojok sebelah kiri. Yang biasanya menyinari bumi, apa namanya adik-adik? Matahari. Kelihatan gak bedanya di mana? Bedanya yang atas itu sinarnya panjang-panjang, cerah. Yang bawah sinarnya pendek-pendek. Kelihatan ya bedanya? Oke, perbedaan pertama ditemukan. Lanjut. Ada perbedaan apa lagi kira-kira?
Nah, di gambar mukanya Tuhan Yesus kelihatan gak ada yang beda atas sama bawah? Coba cari. Yes, ketemu semuanya. Perbedaannya ada di matanya Tuhan Yesus. Lihat kan bedanya di mana? Ada yang matanya lagi merem, ada yang matanya lagi terbuka. Itu perbedaan yang kedua. Lalu perbedaan yang ketiga ada di mana yo? Coba cari lagi. Perbedaan ketiga ada di bagian rambutnya Tuhan Yesus. Kelihatan? Nih, kakak kasih lingkaran ya. Itu menunjukkan perbedaan yang ketiga. Oke, kita lanjut sekarang ke area tengah nih. Yang lain kita tutup dulu. Oke, kita lanjut sekarang ke area kedua ya, area yang di tengah. Ini gambarnya muridnya Yesus yang ada di tengah-tengah. Ada 4 perbedaan nih adik-adik. Coba ya, Kak Sasa hitung sampai 5. Adik-adik bisa temu berapa ya? Oke, coba ya. 1, 2, 3, 4, 5. Hayo, udah ketemu berapa? Kita bahas ya satu-satu ya. Perbedaan pertama, coba deh lihat bajunya muridnya Tuhan Yesus yang satu ini. Ada beda apa kira-kira di sana? Yes, ada 2 perbedaan di bagian lengannya. Di bagian lengan kanan sama lengan kirinya, bajunya agak beda tuh. Nih, Kak lingkarin ya. Yes, ini adalah 2 perbedaan selanjutnya. Jadi sudah ada berapa perbedaan? Tadi sebelumnya ada 3 ditambah 2 berapa? 5 perbedaan. Kita cari lagi ya di bagian wajahnya sekarang. Coba cari lagi. Siapa yang udah dapat? Ya, betul, ada di bagian mulutnya. Kita lingkarin lagi ya. Ini adalah perbedaan ke-6. Lanjut, perbedaan selanjutnya. Ada yang bisa ketemu? Ini susah nih perbedaan yang ini. Siapa yang udah dapat? Perbedaannya ada di gambar deket gambar salib. Ada titik 3, kalau yang di bawah titiknya 4. Kelihatan gak adik-adik? Nah, itu jadi perbedaan selanjutnya. Kita lingkarin ya. Next, kita cari perbedaan terakhir, perbedaan ke-8 yang ada di area paling ujung sebelah kanan, area ketiga. Itu perbedaannya gampang banget. Adik-adik pasti semuanya tahu. Ayo, di mana? Perbedaannya yang ke-8 ada di warna baju murid yang kedua. Kelihatan banget ya. Yang satu yang di atas tidak ada warnanya, yang di bawah ada warnanya. Yeay, kita udah menemukan 8 perbedaan. Nah, nanti adik-adik coba kerjakan sendiri ya. Kak Sasa kan sekarang udah bantuin nih. Nanti setelah ini adik-adik minta tolong sama papa untuk download gambarnya dan coba kerjain sendiri, terus diwarnain biar bagus gambarnya. Oke? Adik-adik, Bina Iman kita hari ini udah selesai. Sebelum kita akhiri, kita mau tutup dengan berdoa. Tapi sebelumnya, kita nyanyi dulu yuk bareng-bareng.
nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami sepanjang perjalanan hidup kami. Terima kasih pula karena Engkau telah mendampingi kami selama kami mengikuti Bina Iman dari rumah pada hari ini. Ya Tuhan, selalu sertai kami, lindungi kami, dan dampingi kami, agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang baik dan dapat meneladani Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Bina Iman online-nya sudah selesai. Tapi adik-adik jangan sedih ya, karena minggu depan Kak Dea dan kakak pembina yang lainnya akan tetap nemenin adik-adik untuk Bina Iman online di rumah aja. Jadi, aktivitas yang tadi udah diberikan sama teman-teman kakak pembina yang lainnya, adik-adik bisa minta tolong sama papahnya untuk upload di IG-nya, kemudian di-tag ke IG Biasa Berna. Terus untuk adik-adik minggu depan bisa ikutin Bina Iman lagi di YouTube-nya Komsel Santa Bernadette. Jangan lupa ya adik-adik, sampai jumpa minggu depan.